malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. 9 Juli tinggal seminggu lagi, ketegangan terasa kian meninggi. Kampanye memasuki hari-hari terakhir, tim sukses tambah keras berpikir. Satu sama lain saling mengawasi, gerak-gerik makin fokus di daerah kunci. Propaganda bertambah masif, tak peduli isinya negatif atau positif. Ketika waktu sudah sedemikian sempit, apakah akal sehat juga makin terhimpit? Inilah Mata Najwa. Pilih siapa? Prabowo atau Jokowi? Pemirsa, tinggal 3 hari lagi untuk melancarkan segala jurus kampanye. Mulai 6 Juli kita masuk masa tenang. Inilah kesempatan terakhir untuk menjual kelebihan capres masing-masing. Saya undang 2 tim kampanye dari 2 kubu capres untuk berorasi masing-masing 1 menit. Mengapa capresnya lebih layak pilih? Diawali dengan Ali Mohtar Ngabalin dari kubu Prabowo Subianto. Kita berikan sambutan. Prabowo! Bang Ali, waktu Anda 1 menit, mengapa orang harus memilih jagoan Anda? Najwa, terima kasih. Para narasumber hadirin di studio, dan pemirsa serta seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Terimalah salam kebangkitan Indonesia. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya satu alasan paling mendasar. Alasan itu tidak ada lain kecuali orang bertanya, kenapa saya berada di Prabowo? Kenapa orang memilih Prabowo dan Hatta Rajasa? Tidak ada lain kecuali adalah alasan dari sebuah ideologi dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu sebabnya Republik ini harus aman dari gangguan dan ancaman di luar negeri, dalam negeri. Kemudian Republik ini tidak boleh dilecehkan oleh kekuatan siapapun, termasuk negara apapun. Even dia adalah Amerika sekalipun, tidak boleh terganggu. Habis. Yang kedua, Bang Ali, waktunya sudah habis. Hanya 60 detik. 60 detik. 60 detik. Silahkan duduk di samping saya. Kita berikan sambutan tepuk tangan. Ali Mohtar Ngabalin. Bang Ali boleh di sebelah sini? Oke, tenang. Itu kita sudah dengarkan orasi 60 detik. Dari Ali Mohtar Ngabalin, politisi Golkar. Saya akan panggil dari kubu Jokowi JK, Hovifah Indar Parawansa. Silakan Bu Hovifah, 1 menit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga bangsa yang saya hormati, bahwa APBN di negeri ini tiap tahun tambahnya selalu di atas 100 triliun. Tapi mari kita lihat bahwa Human Development Index kita, indeks pembangunan manusia kita makin tahun bukan makin membaik, tapi makin menurun. Kenapa? Karena derajat kesehatan, derajat pendidikan dan kesejahteraan rakyatnya ternyata tidak membaik seperti naiknya APBN itu sendiri. Maka Jokowi JK menyiapkan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Harapannya adalah buruh, nelayan, para tentara, para polisi, para guru, anak-anaknya akan disekolahkan dengan baik, pintar, sehat, dan keluarganya sejahtera. Oleh karena itu, Kartu Indonesia Sehat dan Pintar ini akan menjadi bagian dari harapan seluruh warga bangsa di negeri ini, agar hidupnya sejahtera, anaknya pintar, anaknya sehat. Suatu saat mereka boleh berharap menjadi dokter, suatu saat mereka boleh berharap menjadi profesor, jadi jenderal. Waktunya 60 detik. Mari silakan bergabung. Iya, mantap. Mantap. Anda sendiri mengakui mantap, Bang Ali? Mantap, cuma terlalu cepat saya punya detiknya. Semuanya sama. Oke, semuanya mantap. sama, 60 detik, tidak ada yang dimanipulasi. Oke. Baik, tadi Bang Ali sudah mulai Sambil dengan orasi. minum boleh, Sambil diminum, okay. silakan. Sudah berbuka puasa, jadi sudah boleh. Tadi sudah memulai dengan mengapa masing-masing. Pertanyaannya sekarang saya balik. Oke. Kalau tadi mengapa memilih Prabowo, kalau sekarang mengapa Anda tidak mau memilih Jokowi?
Apa urusannya dengan Jokowi bagi saya? Nggak ada penting. Tidak penting. Tidak penting. Karena memilih itu adalah persoalan rasa. Orang memilih presiden Indonesia ini bukan memilih satu di kota atau kabupaten. Enggak, Najwa. Republik Indonesia terlalu luas. Enggak bisa, mesti orang kuat. Orang yang disegani. Baru benar. Dan itu Anda lihat tidak ada di Jokowi? Ada di Prabowo Subianto. Bu Hovifah, pertanyaannya sama. Kenapa Anda tidak memilih Prabowo? Padahal tadi katanya ada di Prabowo Subianto ketegasan itu. Nggak bisa, negeri sebesar Indonesia nggak bisa dipimpin dengan gambling. Bahwa pengalaman yang terbukti dan teruji di dalam memimpin pemerintahan baik di tingkat kota, di tingkat provinsi, itu menjadi bagian yang penting untuk mengantarkan kepemimpinan di tingkat nasional. Bagaimana kemudian kita mau mempertaruhkan bangsa ini kepada seorang yang belum memiliki track record di dalam kepemimpinan pemerintahan birokrasi sipil? Bang Ali, apa track record Prabowo yang bisa kemudian dijelaskan dan tidak menjadi bukti? saja di Indonesia, Najwa, Bu Hovifah, tidak ada saja di Indonesia. Seluruh dunia mengakui bahwa organisasi yang memiliki kemampuan manajemen dengan bagus, menyiapkan leadership yang bagus, itu adalah organisasi militer. Dan di Republik ini, latar belakang Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto itu tentara. Siapa yang bilang bahwa mantan Danjen Kopassus itu tidak punya track record? Siapa yang bilang bahwa Panglima Komando Strategi Angkatan Darat itu tidak punya kemampuan leadership dan manajemen? Memimpin birokrasi Nggak bisa. sipil. Okay. Memimpin birokrasi Tidak mesti sipil orang yang jadi presiden termasuk. harus mantan wali kota, harus mantan gubernur yang belum selesai. Ya. Nggak bisa. Ya, saya rasa kita mesti melihat bahwa ada persoalan-persoalan kepemimpinan pemerintahan yang itu tidak bisa dibalik begitu saja dari kepemimpinan sipil, dari kepemimpinan militer, lalu kemudian dia harus menjadi pemimpin yang punya komunikasi dengan yudikatif, punya komunikasi dengan eksekutif tingkat lokal, tingkat regional, dan punya komunikasi dengan legislatif dengan baik. Nah, kepemimpinan yang sudah diuji dan dibuktikan dari kepemimpinan di tingkat lokal, di tingkat regional, sampai kemudian naik pada tingkat nasional, ini kan sebenarnya tinggal naik tangga saja. Sehingga kita tidak gambling gitu, bahwa negeri sebesar Indonesia dengan kekayaan yang luar biasa ini memang harus dipimpin oleh orang yang sudah teruji dan terbukti. Oke, Ya. baik. Bang Ali, Bu Hovifah, itu tadi dari versi masing-masing. Saya ingin kita bicara soal yang dirasa cukup mengganggu kalau kita bicara kampanye selama hampir 1 bulan ini, yaitu kampanye hitam. Oke. Soal kampanye hitam, kubu mana yang paling banyak diserang oleh kampanye hitam? Apakah kubu Jokowi atau kubu Prabowo? Bu Hovifah? Ya, saya melihat bahwa sebelum Pak Yusuf Kalla diputuskan menjadi wakil presiden bersama Pak Jokowi, itu yang namanya obor rakyat sudah keliling se-Indonesia. Itu isinya fully 100% fitnah. Itulah black campaign. Saya menyebut kalau kita itu confident dengan kandidat yang kita usung, ayo kita promote keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Jangan kemudian tebar fitnah. Oke. Terlalu mahal negeri ini kalau integrasi bangsa kemudian harus dibelah-belah, disayat-sayat karena keinginan menang dengan menghalalkan segala cara. Jadi jawabannya kubu Jokowi yang lebih banyak? Karena saya ingin klarifikasi ke kubu karena Prabowo. ini terbukti, Apakah karena kubu... ini terbukti gitu. Iya. Silakan Bang Ali. Yang pasti kami ini tidak panik. Kami tidak panik mau dibilang Prabowo itu penculik, mau dibilang Prabowo itu nggak punya istri. Saya datang ke Batam, para pendeta-pendeta menyebutkan bahwa kalau Prabowo itu menang, kemudian ada etnis tertentu diusir, nanti rumah-rumah ibadah tertentu dibongkar dan lain. Kami pun tidak panik karena kami yakin bahwa ini adalah pertarungan yang bagus dan Prabowo Subianto serta Hatta Rajasa memesan santai, kalem. God never lie, God never sleep. Tuhan tidak tidur, Tuhan tahu bahwa insya Allah kita akan menang. Jadi kubu Prabowo juga merasa sama banyak ya diserang oleh kampanye hitam. Kalau saya bawa datang buku Black Campaign di atas meja ini, meja Najwa ini tidak muat. Tentang Prabowo mengkapitalisasikan Islam, tentang Prabowo membayar dan menggadaikan semua. Tapi kami tidak pusing dengan itu semua. Kami yakin dengan jalan kami. Ihdinas siratal mustaqim. Bang Ali, kalau begitu mari sekarang kita pilah-pilah. Mana kampanye hitam, mana kampanye negatif. Karena itu kan tentunya dua hal yang berbeda. Saya ingat Anda juga pernah bilang itu. Obor rakyat, saya balik bertanya ke Anda. Obor rakyat itu kampanye hitam atau kampanye negatif? Mau kampanye hitam ke kampanye putih ke negatif wala kampanye positif ya Syarifah, nah nggak ada urusan.
Anda itu pertanyaan, apakah Anda merasa itu kampanye hitam? Sampai sekarang saya belum tahu yang mana obor rakyat itu. Saya yang mana tabloidnya? Coba perlihatkan ke saya. Pasti kita ngelus dada lah ya. Kalau kemudian seorang tim lalu kemudian tidak tahu sesuatu yang sangat menggemparkan negeri ini karena isinya memfitnah. Jadi artinya, ayolah bersama-sama kita mencoba berbenah bahwa ternyata ada sebuah tabloid yang secara sistemik diterbitkan. Satu pesantren bisa dikirim satu mobil box, lalu hebohlah di berbagai media. Lalu seorang Pak Muhtar Ngabalin belum tahu, ini kan tragis menurut saya. Baik. Kita akan break. Kita akan kembali tetap di Mata Najwa. Pilih siapa? Prabowo atau Jokowi? Sesaat lagi. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Pilih siapa? Prabowo atau Jokowi? Tadi sudah dimulai dengan orasi, sudah ada perdebatan dari masing-masing kubu. Terputus di soal kampanye hitam. Kalau tadi soal obor rakyat, apakah itu kampanye hitam atau tidak, tadi sudah dijelaskan. Tapi yang jelas ada kemudian tudingan-tudingan yang juga muncul ke kubu Prabowo, Bu Kofifa. Soal penculikan, soal pelanggar HAM, dikhawatirkan akan menjadi diktator, otoriter. Ya betul. Orde baru, itu hitam yang kurang lebih sama dengan apa yang Anda sebutkan dialami oleh Jokowi, atau itu kampanye negatif? Secara definitif saya rasa berbeda. Kalau negatif campaign itu faktual, tetapi sisi negatif dari perjalanan karir seseorang, ya, pribadi seseorang. Tapi kalau black campaign itu memang fitnah gitu. Nah, kalau yang ini? Baik, kalau yang ini saya rasa kita mesti melihat kembali bahwa ada keputusan Dewan Kehormatan Perwira. Nah, kalau ada keputusan DKP pasti ada sesuatu yang mengantarai. Sehingga menurut saya ketika ada keputusan DKP terhadap perwira tinggi, maka yang terjadi ini faktual. Itu bukan black campaign. Kalau itu kategori negatif, ya, tapi itu bukan black campaign, bukan fitnah. Saya ingin sampaikan itu bukan fitnah karena ternyata ada keputusan DKP. Oke, ya. Bang Ali, itu bukan fitnah? Saya lagi-lagi harus mengatakan bahwa Pak Wiranto sudah kena batunya bahas masalah ini. Jadi Ibu Hafifah jangan ikut-ikut, nanti kena batunya lagi. Karena ada keputusan DKP. Karena begini, kita ini orang-orang sipil di luar. Saya masih mahasiswa Universitas Indonesia, Fahri masih mahasiswa Universitas Indonesia, Budiman dan kami semua kami di luar. Kenapa peristiwa ini tidak diangkat pada waktu Prabowo menjadi wakilnya Megawati? Sekarang Prabowo menjadi calon presiden, ini terungkap semua. Seperti manusia ini semua punya kesalahan. Semakin difitnah dan semakin disudutkan Prabowo Subianto, saya mengatakan alhamdulillahirabbil. Jadi menurut Anda itu fitnah? Itu bukan fakta? Itu tidak saja sesat, tetapi menyesatkan rakyat ini, termasuk masalah DKP. Yang mana yang sesatnya? Itu tadi yang diceritakan itu keputusan DKP segala macam. Karena ada pertimbangan-pertimbangan. Ini orang kalau diberhentikan, kalau Prabowo Subianto diberhentikan tidak dengan hormat, kenapa dia mendapat pensiun? Kenapa dia mendapatkan SK dengan sebuah pemberhentian dengan penghormatan? Oke, jadi ini fitnah, sesat dan menyesatkan. Wahai rakyat Indonesia, jangan nanti percaya ini semua. Ini fitnah ya, halas. Tapi surat itu tidak pernah dicabut sampai sekarang. Bahwa keputusan Dewan Kehormatan Perwira itu tidak pernah dicabut. Artinya ada sesuatu yang menjadi prolog sampai kemudian ada Dewan Kehormatan, lalu mengambil keputusan, lalu mengeluarkan surat. Ya. Jadi ini tidak bim salabim, tidak sembarang kan bisa melahirkan seorang perwira tinggi di negara manapun. Jadi, ya. Baik. Soal kampanye hitam, masing-masing akan bilang ini hitam, ini fitnah dan sebagainya. Kalau saya tidak, saya kan tidak ada urusan dengan itu semua. Mau hitam, mau putih, mau negatif, mau positif, tafadhol, silakan aja. Kita harus membedakan antara negatif campaign dan black campaign supaya terang gitu. Bagi yang mana Prabowo, yang black Hatta campaign, Rajasa, apapun mau dilakukan ini untuk nggak ada pendidikan masalah. politik di negeri ini bukan hanya untuk 9 Juli saya rasa. Di negeri ini orang harus dididik politik secara bermartabat dan secara berkualitas gitu. Sehingga tidak bisa sembarangan. Mana yang negatif, mana yang black. Kita bicara soal model kepemimpinan. Kalau kita memilih pemimpin, tentunya kita punya bayangan dan harapan model kepemimpinan seperti apa yang akan cocok untuk memimpin negeri ini 2014 seterusnya. Model kepemimpinan apakah yang ditawarkan oleh masing-masing dari jagoan Anda, dan mengapa itu yang paling pas untuk Indonesia 2014 ke depan, Bang Ali? Ya, bicara tentang kepemimpinan bagi Indonesia ini kan kami berkali-kali mengatakan bahwa Indonesia ini tidak membutuhkan seorang manajer. Presiden Republik Indonesia itu seorang leadership. Karena itu ketika masuk gorong-gorong, masuk lorong, keluar lorong, kami nggak ada urusan.
Kami percaya bahwa memilih seorang presiden itu adalah membangun sebuah karakter. Yang tidak ada lagi orang bicara tentang latar belakang, bukan persoalan kepemimpinan militer, bukan otoriter seperti yang dituduhkan kepada Prabowo Subianto. Oke, jadi memimpin rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sana. Dan model kepemimpinan yang seperti apa? Ada sama Prabowo seluruhnya. Yaitu? Berikan amanah sama dia akan tunjukkan kemampuannya. Bu Hovifah? Baik. Model kepemimpinan seperti apa? Ya. Bottom up democratization itu menjadi penting karena sekarang ini seringkali yang terjadi adalah monopoli tafsir. Kebutuhan-kebutuhan saudara-saudara kita di Papua, kebutuhan saudara kita di Aceh itu ditafsiri sendiri oleh pemerintah pusat. Mereka sebetulnya butuh pasar dikasih sekolah, mereka sebetulnya butuh rumah sakit dikasih jembatan misalnya. Yang dilakukan oleh seorang Joko Widodo adalah bagaimana beliau mencoba mendengar aspirasi yang berkembang. Lalu kemudian bagaimana kebinekaan di negeri ini yang kemudian kita melihat potensial konfliknya sangat mungkin anytime bisa muncul, anywhere bisa muncul di mana-mana. Dan kita bisa mendapatkan sosok Yusuf Kala yang sudah teruji. Jadi bagaimana konflik resolution apa dan mengapa itu akan bisa lebih baik dibandingkan yang tadi model leadership yang bukan manajer. Prabowo Subianto. Ya, saya ingin mengatakan bahwa besaran wilayah geografis dan besaran wilayah administratif kita membutuhkan manager leader. Dia memiliki strong power leadership, tetapi dia juga memiliki skill managerial skill yang juga bagus. Ya. We need the strong power leader. Oke, satu menit terakhir, ini adalah hari-hari terakhir kampanye. Untuk yang belum memutuskan, untuk orang yang masih ragu, apa hal yang akan Anda yakinkan? Singkat-singkat saja, untuk mereka yang masih belum punya pilihan preferensi tertentu, apa yang harus mereka ingat sekarang? Saya memberikan jaminan kepada teman-teman yang masih ragu untuk menentukan pilihan. Pilihlah nomor 1, Prabowo Subianto. Saya Ali Mukhtar Ngabalin menjamin bahwa Anda tidak keliru. Berniat memilih saja sudah mendapatkan pahala, apalagi kalau tanggal 9 Anda memilih nomor 1 Prabowo Subianto. Insya Allah Anda. Ya, saya ingin mengajak kepada seluruh warga bangsa, terutama yang masih kategori undecided voters, bahwa saya ingin mengajak salam 2 jari, jangan lupa pilih Jokowi JK untuk membangun Indonesia bermartabat dan Indonesia hebat ke depan. Castorius Sinaga melawan Budiman Sujatmiko. Tetaplah di Mata Najwa. Pilih siapa, Prabowo atau Jokowi? Terima kasih Bang Ali sudah hadir. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, episode Pilih Siapa, Prabowo atau Jokowi. Selanjutnya saya akan undang untuk berorasi selama 1 menit mengapa capresnya lebih layak dipilih. Giliran selanjutnya adalah Castorius Sinaga, mohon maaf Pak Castorius Sinaga selaku tim kampanye Capres Prabowo Subianto. Kita berikan tepuk tangan Pak Castorius Sinaga. Prabowo, Bung Hatta. Terima kasih Pak Castorius sudah hadir. Ya. Terima kasih sudah hadir. Waktu Anda 1 menit untuk berorasi dimulai dari sekarang. Silahkan Pak. Terima kasih Najwa. Para pemirsa di rumah dan rakyat Indonesia, ada 3 faktor yang mendorong saya untuk memilih Prabowo Hatta menjadi presiden. Yang pertama adalah Prabowo Hatta adalah pemimpin yang tegas yang dapat mempunyai affirmative action untuk membawa gagasan luar biasa besar, yaitu Indonesia Bangkit. Yang kedua adalah Prabowo Hatta mempunyai konsistensi berpikir dan bertindak untuk menjaga kekayaan Indonesia. Baik itu kekayaan alam untuk ekonomi kerakyatan maupun kekayaan budaya dalam artian keberagaman dalam rangka kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah hanya Prabowo Hatta lah yang bertekad untuk melanjutkan dan memperbaiki kesinambungan pembangunan kita selama 10 tahun pemerintahan SBY. Yang baik diteruskan, yang buruk dan yang kurang akan diperbaiki. Inilah 3 alasan utama mengapa saya dan juga saya mengajak rakyat Indonesia memilih nomor 1 yaitu Prabowo Hatta. Terima kasih Pak Castorius. Tadi ada keseinambungan, jadi Anda memang karena Demokrat ya? Tentu, ya. Tentu karena Demokrat. Kita dengarkan bagaimana politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko akan berorasi. Silakan Mas Budiman, kita berikan tepuk tangan. Waktu Anda juga sama, 1 menit, silakan. Mas Assalamualaikum Budiman. warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa kita sudah banyak menderita luka setiap kali pergantian pemerintahan. Bangsa kita sudah menderita luka sedemikian lama, demokratisasi yang tidak kunjung memenuhi janjinya. Saya memilih Jokowi JK karena keduanya adalah 2 tipe pemimpin yang bisa menyembuhkan, bukan pemimpin yang menambahkan luka dan kebencian di antara kita sama. Bapak Jokowi
menyembuhkan luka. Rasa putus asa rakyat melihat birokrat politisi yang tidak terjangkau, yang elitis, yang feodal, yang hanya bisa memerintah. Pak Jokowi menyembuhkan luka itu dan hadir sebagai manusia di antara kita sesama. Dia hadir dengan jiwa dan wajah kita sendiri, bukan wajah orang lain yang asing dari kita. Pak JK menyembuhkan luka antara semana bangsa di Ambon, di Poso, di Aceh, di banyak tempat yang lain. Dua orang ini adalah pemimpin yang menyembuhkan, bukan pemimpin yang menambahkan luka pada luka yang sudah lama di bangsa ini. Terima kasih. Budiman, kita lanjutkan di sini. Terima kasih atas orasinya. Yang menyembuhkan luka. Kalau tadi tegas dan perlunya kesinambungan dalam pemerintahan. Tadi di awal, di bagian 1 dan kedua, kita sudah bicara soal kampanye hitam atau kampanye negatif, bicara soal rekam jejak. Saya ingin Anda berdua memberikan keyakinan atau memberikan argumen dari sudut yang mungkin sedikit berbeda. Bukan pada sosok personal capres dan cawapresnya, tapi tentang siapa orang-orang yang berada di belakang mereka, yang mendukung mereka, dan bagaimana orang-orang itu akan bisa memberikan nilai lebih pada masing-masing pasangan. Silakan. Pak Kasto? Ya, yang pertama adalah perlu digarisbawahi Najwa bahwa Prabowo Hatta ini merupakan duet kepemimpinan yang sangat saling melengkapi. Prabowo datang dengan ketegasan dan gagasan besar, Indonesia bangkit. Hatta seorang negarawan yang sangat banyak berkecimpung di bidang pemerintahan yang bisa menerjemahkan dan mewujudkan gagasan-gagasan besar itu. Oke, siapa orang-orang di belakang ini dan bagaimana mereka akan bisa menjadi positif? Tentu kedua orang ini didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Seluruh rakyat Indonesia ini sangat begitu bermimpi, sangat begitu berkeinginan agar Indonesia ini bangkit dari keterpurukannya. Dan oleh karenanya saya kira di sini hal yang paling sangat esensial dalam kehidupan bernegara adalah di dalam leadership seperti Prabowo dan Hatta. Oke, Mas Budiman, siapa orang-orang di belakang Jokowi JK dan mengapa itu bisa menjadi nilai plus dan bukan nilai minus? Karena Jokowi dan JK adalah pemimpin yang menyembuhkan. Maka mereka yang berada di sekeliling Pak Jokowi JK adalah mereka yang menyembuhkan persoalan-persoalan sosial. Bukan sekedar orang partai politik, bukan sekedar orang beberapa pensiunan militer, tapi terutama adalah mereka bagian dari civil society, NGO, pendidik, intelektual, pemikir yang banyak terlibat sehari-hari dalam persoalan-persoalan masyarakat. Entah itu advokasi sosial ekonomi, advokasi sosial budaya, advokasi masalah masalah toleransi, advokasi masalah konflik sosial. Banyak di antara mereka berada menjadi bagian dari barisan Pak Jokowi JK. Karena apa? Pemerintahan Pak Jokowi JK yang akan lahir dan menang, dan insya Allah menang tanggal 9 Juli besok adalah pemerintahan yang mendengar, pemerintahan yang mengajak semua orang, pemerintahan yang partisipatif. Rezim Orde Baru mengenalkan pendekatan teknokratis, seolah negara urusannya segelintir orang pintar. Rezim reformasi, demokrasi, menekankan pendekatan politis seolah negara urusannya segelintir orang berkuasa politik. Pak Jokowi JK akan mengajak bahwa ini adalah pembangunan Indonesia, adalah pembangunan semua orang. Pembangunan semua orang, apapun latar belakang agamanya, sosial ekonominya, saya kira itu pemimpin yang merangkul. Bagaimana kemudian model kepemimpinan, tadi sudah dijelaskan, tapi bagaimana sistem pemerintahan ke depan akan bisa efektif dengan orang-orang di belakang Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa? Oh, sangat jelas. Pertama adalah kalau kita lihat ya kondisi Indonesia saat ini, 10 tahun pemerintahan SBY telah meletakkan fondasi penguatan sistem, baik itu sistem demokrasi, sistem ekonomi, posisi Indonesia di luar negeri. Nah, sistem ini akan bisa dilanjutkan bila ada kapasitas kelembagaan dan juga bila ada orientasi yang jelas tentang Indonesia bangkit, dan ini di zaman Prabowo Hatta. Nah, oleh karenanya kita melihat setelah jadi hanya akan melanjutkan apa yang sudah digariskan oleh Presiden. Tidak hanya melanjutkan, mimpi besar, gagasan besar Indonesia bangkit itu adalah Indonesia yang mandiri secara ekonomi, dan lalu Indonesia yang bermartabat di dunia internasional, dan juga Indonesia yang adil. Mas Budiman? Kami akan melanjutkan apa yang harus dilanjutkan, tapi kami akan mengoreksi apa yang harus dikoreksi. Ya, kami tidak akan melanjutkan tren menaiknya kesenjangan sosial dari koefisien Gini 0,38 pada masa berakhir masa pemerintahan Megawati sekarang menjadi 0,41. Artinya tingkat kesenjangan sosial kita bertambah. Di mana sekarang 56% aset nasional kita dikuasai oleh 0,2% penduduk saja. Artinya 56% aset nasional dikuasai oleh 400.000 orang saja. Itu nggak akan kita lanjutkan. Tapi yang mau kita lanjutkan apa? Yang mau kita lanjutkan adalah
performa ekonomi yang baik, ya, pertumbuhan ekonomi yang baik. Tapi kita ingin pertumbuhan dengan pemerataan, pertumbuhan dengan merangkul dan tidak menciptakan konflik. Kita ingin menciptakan peace and social justice mainstreaming, pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial dalam setiap pembangunan kita dengan cara merangkul semua orang. Baik, kita akan lanjutkan setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, pilih siapa, Prabowo atau Jokowi? Kembali sesaat lagi.